Situasinya makin memburuk setelah Sir Alex Ferguson pergi, karena di bawah asuhannya, klub berjalan efektif di bawah komandonya. Seorang pemain yang datang ke Old Trafford di bawahnya dan dengan sempurna merangkum manajemen pemainnya adalah Nani, yang datang sebagai pemain sayap yang cerdas dan licik dan memainkan salah satu sepak bola terbaik dalam karirnya di sini. Ia mencetak 41 gol dan memberikan 70 assist dalam rentang waktu yang penuh dengan momen-momen inspirasi yang mengagumkan, membuat para penggemar bangkit dari tempat duduk mereka hanya karena dribblenya yang memukau. Satu dekade kemudian, ia telah mencapai klub ke-10 dalam karirnya yang tidak pernah benar-benar mapan setelah Sporting dan United. Namun klub ini istimewa. Sejak meninggalkan Fenerbahce setelah satu musim, pemain sayap asal Portugal itu bertahan paling lama di satu klub adalah ketika ia menghabiskan 2 musim di Valencia yang ia ikuti dari klub Turki. Nani adalah pemain yang hanya bisa berkembang pesat di bawah manajemen manusia yang hebat dari Sir Alex Ferguson yang tahu bagaimana membuat setiap pemain bersemangat. Gaya bermain pemain sayap ini datang langsung dari jalanan, jenis permainan bebas yang semakin ditinggalkan dalam permainan demi struktur taktis yang kaku. Ia menjadi tontonan yang menyenangkan, tetapi Sir Alex tahu bagaimana cara mengekang insting buruknya dan memperdayakan kekuatannya. United memiliki pemain sayap yang lincah sejak manajer legendaris itu pergi, tetapi sebagian besar gagal memberikan kesan. Ia akan selalu dikenang dengan penuh kasih sayang oleh para penggemar, tetapi penampilannya ini merupakan contoh betapa pentingnya berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat, di bawah manajer yang tepat bagi perkembangan seorang pemain. Pahlawan pramusim tahun lalu kini menjadi orang yang terlupakan. Apa yang terjadi pada Dan Gore? Seperti pramusim pada umumnya, musim ini merupakan ajang bagi para pemain muda untuk mengukir nama dan menargetkan tempat di tim utama. Sesuatu yang tengah diupayakan oleh pemain seperti Harry Amas dan Toby Coller. Musim lalu, Dan Gore membuat dunia terkesima. Gaya bertarungnya di lini tengah di mana ia bermain dengan sepenuh hati berhasil memikat penggemar di kiri, kanan, dan tengah. Terasa konyol untuk mengatakannya sekarang, tetapi setelah Kobbie Mainoo mengalami cedera, banyak yang memperkirakan musim lalu akan menjadi musimnya Gore. United memiliki celah di lini tengah, yang kemudian diisi oleh Mainoo, tetapi Gore tampak siap untuk memberikan kontribusinya pada tim. Gore ke Port Vale tampak seperti langkah yang dipikirkan dengan matang pada awalnya. Tim yang sedang berjuang di League One itu punya reputasi untuk mendatangkan pemain dengan status pinjaman dan membuka level baru dalam permainan mereka. Oliver Blaster misalnya akan menjadi kapten Sheffield United di Liga Premier musim lalu setelah menghabiskan paruh pertama dengan status pinjaman di Vale Park. Awalnya juga berjalan baik karena Gore melakoni debutnya pada pertandingan pertama yang diikutinya. Saat ia bermain selama 54 menit sejak awal melawan Portsmouth, hanya 3 hari setelah bergabung. Disitulah sayangnya masa peminjamannya mencapai puncaknya. Ia mengalami cedera paha dalam pertandingan melawan Portsmouth dan sejak itu kabar terbaru tentangnya sangat jarang. Berita apapun tentang Dan Gore menjadi langka karena anak muda yang menggetarkan para penggemar dengan semangat dan energinya menghilang sepenuhnya. Hingga sebuah pembaruan di Instagram. Pada bulan Juni tahun ini, Gore mengunggah di Instagram bahwa ia baru saja menjalani operasi dislokasi bahu. Operasi ini serius sehingga ia tidak akan pernah menjadi kandidat untuk masuk skuad United untuk pramusim. Setidaknya operasinya berhasil sesuai dengan kabar yang diterimanya, tanpa komplikasi atau kemunduran lebih lanjut, jadi dia seharusnya bisa segera pulih sekarang. Bagi Gore, tujuan jangka dekatnya adalah menjadi bugar dan mulai berlatih keras untuk mencapai kebugaran yang dibutuhkan, mungkin bersama tim U21. Penyerang Manchester United, Amad Diallo masuk daftar 10 pemain Premier League dengan peningkatan nilai pasar tertinggi musim ini. Bintang asal Pantai Gading itu kini dihargai 33 juta pounds atau setara 706,4 miliar rupiah, mengalami lonjakan tajam sebesar 18 juta pounds dibandingkan valuasi sebelumnya. Dengan kenaikan signifikan ini, Diallo menempati posisi ke-8 dalam daftar pemain dengan peningkatan nilai tertinggi di Premier League musim ini. Dalam skuad MU, Diallo kini menjadi pemain dengan nilai pasar tertinggi ke-8.
Ia masih berada di bawah beberapa rekan setimnya seperti Leny Yoro, Kobbie Mainoo, Bruno Fernandes, Manuel Ugarte, Alessandro Garnacho, Rasmus Højlund, dan Lisandro Martinez. Sebelum mengalami cedera pergelangan kaki pada medio Februari lalu, Diallo tampil impresif musim ini. Ia mencatatkan 9 gol dan 7 assist di semua kompetisi, hanya kalah dari Bruno Fernandes dalam kontribusi gol. Menariknya, Diallo juga menjadi satu-satunya pemain yang memenangkan penghargaan Man United Player of the Month sebanyak 3 kali musim ini. Lebih banyak dari Bruno Fernandes yang mendapatkannya 2 kali. Di bawah arahan pelatih Ruben Amorim, Diallo dengan cepat beradaptasi dengan formasi 3-4-2-1, menunjukkan fleksibilitasnya baik di posisi sayap maupun sebagai pemain penyerang. Kemampuan bermain di berbagai peran ini membuatnya menjadi aset strategis bagi MU. Tidak hanya dalam rencana permainan, tetapi juga di pasar transfer. Keberadaan Diallo memungkinkan MU menghemat anggaran transfer untuk memperkuat area lain di skuad mereka. Dengan klub saat ini berada di peringkat ke-13 Premier League, mereka berharap Diallo dapat segera kembali ke performa terbaiknya setelah pulih dari cedera dan menjadi satu di antara pemain kunci di sisa musim ini. Sementara itu, ada rumor menarik datang dari Manchester United. Tim berjuluk Setan Merah itu dilaporkan harus memberikan pesangon kepada Antony jika mereka menjualnya di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, salah satu langkah yang mungkin diambil Antony di musim panas nanti adalah meminta pesangon ke Manchester United. Sang pemain meminta sejumlah uang untuk mengover sisa gaji yang tidak bisa ditanggung oleh klub barunya itu. Antony bisa mengancam agar menolak dijual oleh Manchester United jika dia tidak diberi pesangon tersebut. Manchester United bakal jalani jadwal padat di bulan April mendatang. Lawan-lawannya pun berat-berat, siap-siap mencekam. 5 lawan Manchester United di Liga Inggris pada April nanti adalah Nottingham Forest, Manchester City, Newcastle United, Wolves, dan Bournemouth. Di pertemuan pertama MU kalah dari Nottingham 2-3, kalah dari Newcastle United 0-2, kalah dari Wolves 0-2, dan kalah dari Bournemouth 0-3. MU cuma sekali menang atas Manchester City 2-1. MU tidak boleh banyak kepleset di Liga Inggris. Jika Bruno Fernandes DKK susah menang lagi, siap-siap dekati zona degradasi lagi. Sementara itu, Chelsea harus membayar kompensasi 5 juta pound sterling atau sekitar 6,5 juta dolar kepada Manchester United apabila memilih tidak mempermanenkan transfer Jadon Sancho musim panas ini. Menurut laporan ESPN, Sancho saat ini menjalani masa peminjaman di Stamford Bridge dengan klausul kewajiban Chelsea untuk membeli seharga 25 juta pound sterling jika tim itu finish lebih tinggi dari peringkat 14 di Liga Inggris. Dengan posisi Chelsea yang saat ini berada di peringkat keempat dan hanya menyisakan 9 laga, syarat tersebut hampir pasti terpenuhi. Namun, terdapat klausul yang memungkinkan Chelsea mengembalikan Sancho ke Old Trafford dengan syarat harus membayar penalti 5 juta pounds. Meski demikian, sumber dari internal Chelsea menepis kemungkinan Sancho kembali ke Manchester United. Manchester United dan Arsenal dikabarkan tengah bersaing ketat untuk mendapatkan 2 talenta muda berbakat dari Olympiakos. Klub asal Yunani itu memiliki generasi pemain muda yang menjanjikan, dan 2 nama yang menarik perhatian adalah Charalampos Kostoulas dan Christos Mouzakitis. Kedua pemain ini sebelumnya tampil gemilang saat membawa tim U19 Olympiakos menjuarai UEFA Youth League musim lalu dan kini mulai mencuri perhatian di tim utama. Kostoulas dikenal sebagai pemain serbaguna yang bisa beroperasi sebagai penyerang tengah, winger, atau gelandang serang. Sementara itu, Mouzakitis mendapatkan tempat di tim utama Olympiakos. Gelandang tengah berkaki kiri ini telah mengoleksi 2 gol dan 5 assist dalam 30 pertandingan di semua kompetisi musim ini. Menurut laporan Sun Sport, Manchester United dan Arsenal merupakan 2 klub yang memantau perkembangan Kostoulas dan Mouzakitis secara serius. Di kubu Manchester United, strategi rekrutmen yang dipimpin oleh Ineos kini lebih fokus pada perekrutan pemain muda potensial yang bisa dikembangkan menjadi bintang di masa depan.
Kedua pemain Olympiakos ini dianggap sesuai dengan filosofi tersebut. Sementara Arsenal yang pernah memiliki pemain Yunani seperti Sokratis dan Konstantinos juga melihat potensi besar dalam diri